Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Hukum di Mata Bowo dan kita akan lanjutkan lagi. Dan bagi Anda yang juga masih ingin berinteraksi langsung, silahkan saja untuk bergabung di line telepon 0317320333 atau bisa via SMS maupun WA ya di 087803 kali 41717. Dan mungkin yang ada di studio yang juga ingin berinteraksi langsung dengan Cak Bowo langsung saja. Monggo, ada? Oh baik, Bapak silakan. Malam Pak Bo. Malam Pak. Ya. Kula pur Divin saking Jebuk Sukodono. Nggih. Ya, silakan Pak. Niku akan yoga kula sing namine Irman Zakaria Pak Bowo. Nggih. Nggih, tangket masalah niku kapan digelare Pak Bowo? Lah kula niku mriki nyuwun keadilan ten kene panjenengan Pak Bowo. Pun sak menten mawon. Nggih, terima kasih. Silakan Cak Bowo. Pak Rizkin, memang sudah ada SP2AP, ada keterangan dari pihak Polres, ya ini khususnya yang menangani sekarang ini dari kan Polsek Sukodono menyampaikan pada saya nanti ada gelar, ya akan dilibatkan jadi Pak Mustikin nanti dengan saya dampingnya, jadi nanti ke sana. Tapi ngatur waktunya nanti akan saya menyampaikan kapan ditindaklanjuti tentang masalah hubungannya dengan gelar perkara ya. Itu yang menentukan. Kalau nanti gelar perkara sampai SP3 kemudian bisa akan dipelah ya, akan dipelajari Pak ya kalau itu sampai nanti SP3, padahal ini sudah sprendik. Jadi oleh karena itu sesuai dengan pasal 109 itu harus dilimpahkan ke jaksa SP3-nya pertama. Kedua, di samping itu menurut MK Mahkamah Konstitusi putusan 130 tahun 2013 itu selama 7 hari harus dilimpahkan. Ini sampai sekarang nggak ada pelimpahan, tapi insya Allah ini ada sebagai salah satu pencerahan, juga satu masukan bagi penyidik ketika sudah sprendik harus ada SPDP masuk kejaksaan. Ini sebagai rujukan pasal 109 dan putusan MK 137 hari harus dilimpahkan ya. Jangan sampai nantinya perkara ini sampai jalur tempat dipeti SK ini nggak benar ya, tapi sudah terbuka sebagai Pak Meski ya, sudah terang kok, jangan khawatir ya, ini proses ya. Tetapi sebetulnya jangan sampai itu kan laporannya dan kawan-kawan jangan hanya di bawah umur, tapi selain di bawah umur juga ada pasal KUHP-nya. Apalagi di bawah umur loh, itu lain ancaman juga. Dan kalau dewasa, jelas anaknya Pak Mustikin kan di bawah umur, berarti kena Undang-Undang 35 tahun 2014. Di samping ada Undang-Undang di bawah umur. Jadi ini pasalnya bukan 351. Jadi moga pasal itu salah ya. Seharusnya dia tahu bahwa kalau korbannya itu di bawah umur, jadi memakai undang-undang tentang perlindungan anak. Karena ada ini lex specialisnya demikian Pak Mustikin ya. Jangan khawatir, ancamannya memang minimal 3 tahun. Maksimal sampai 12 tahun ya. Agak tinggi kalau masalah tentang perlindungan anak ini. Jangan sekali-sekali apalagi menyebabkan mati, maka nantinya bisa pasal 70-nya masuk, tapi jelas ini adalah hubungan dengan perlindungan anak. Agak tinggi kalau ancaman hukumannya Pak Mustikin ya. Karena anak kan sudah dalam akta kan 16. Iya. Demikian. Baik. Gitu saja ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Monggo. Oh iya. Nama Ya, silakan. Abimanyu, Ya. Warga Sagir, Wonokromo. Iya, Bapak, Pak silakan. Bowo, saya sebagai orang tua Pak Bowo ya, Ya. sangat prihatin sekali kalau melihat keadaan narkoba yang sedang berjalan Ya. ini Pak Bowo. Ya. Baru-baru ini kan ada penangkapan 1 ton kurang Pak Bowo narkoba, mungkin itu dari sumber Freddy Budiman, kemudian ditelusuri sampai bisa tertangkap Pak Bowo. Lah, menurut Pak Bowo, sekarang bukan hanya surut tapi bertambah Pak Bowo, 60% kalau Pak Bowo bilang ya Pak. Nah saya ini kan sebagai sering mengirim barang ke pelabuhan Pak Bowo, itu menurut pendapat saya Pak Bowo, itu cegah tangkalnya Pak Bowo yang lemah di aparatur negara ini Pak Bowo. Ya. Karena di pelabuhan itu kalau barang masuk Pak Bowo, itu udah ada detektornya Pak Bowo. Walaupun dari barang dari
luar pelabuhan atau dari dalam pelabuhan menuju ke luar pulaunya itu. Seperti saya ini Pak Bo, kalau ngirim barang itu hanya dikasihkan surat barang ke KPLB, setelah itu sudah lolos masuk ke kapal-kapal kecil itu Pak Bo. Untuk itu bagaimana menurut pandangan Pak Bo untuk mencegah tangkal ini supaya peredaran narkoba itu bisa dilimit, diperkecil, bahkan dihilangkan Pak Bo. Iya. Itu aja pertanyaan kami Pak Bo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abimanyu. Pak Abimanyu, memang inilah kelemahan dari bea cukainya ya, dari Sabandanya. Jadi semua yang berhubungan dengan ada masuk ke perairan, saya katakan tadi bahwa narkoba ini sekarang ini nggak masuk, kalau dulu masih udara lewat pesawat ya toh, lewat juga ekspedisi bisa lewat pesawat, tapi sekarang lewat laut. Lah lewat laut ini kan sebetulnya negara kita negara maritim, seharusnya kan tadi saya libatkan bukan hanya polisi saja, tetapi TNI juga harus dilibatkan, baik angkatan laut, angkatan udara, sebetulnya dilibatkan. Balik harus dilibatkan. Ini nggak seperti ada berapa ton. Bayangkan sabu 1 ton. Saya nggak bayangkan. Berarti negara kita itu aman bagi pengedar-pengedar, bagi pemasok-pemasok narkoba. Kalau kita lihat siapa yang salah, siapa yang lemah, akhirnya kembali lagi pemerintah ini yang lemah. Lemah pengawasannya, lemah alatnya, lemah petugasnya. Ini kan bahaya, karena narkoba ini nantinya akan merusak generasi yang akan datang. Sebetulnya dari bagaimana beredarnya ini. Untuk apa kita menggunakan dana besar-besar? Untuk mengamankan laut, untuk mengamankan Sabandar, untuk mengamankan cukai. Nah, kalau seperti ini negara jadi apa? Kalau sampai ini memang nggak tegas, memang nggak bisa untuk mendeteksi. Bayangkan 1 ton, berapa generasi muda, berapa orang-orang ini kena macam narkoba. Ini seharusnya kelemahan dari kita sendiri. Maka jangan sampai hanya melibatkan hanya Polri, tetapi libatkan semua, libatkan, jadi aman. Kalau hanyalah Polri bisa saja ada transaksi di laut, masa tahu ya, saya nggak bisa menangkap. Yang bisa menangkap adalah Polri, kan bisa saja nantinya. Terus biarlah itu urusannya Polri. Nah dengan demikian ini sudah urusan bea cukai. Jadi sebetulnya harus dilihat ketika kalau kita itu ada apa ya, ini ada operasi SIM. Nah kalau di laut kan ada operasi yang namanya operasi di laut. Laut nggak pernah dioperasi, akhirnya masuk semua lewat pesawat, lewat kapal. Nah ini diantisipasi sebetulnya. Jadi melibatkan TNI Angkatan Laut nggak bisa, karena dalam zona ekonomi eksklusif ini ada batasan berapa kekuatan Polri. Yang lebih mengaman adalah TNI Angkatan Laut. Itu kami sebagai orang tua ini sangat miris sekali. Ya. Nah ketika nanti sudah bobol seperti ini, masyarakat lah yang kena Pak Bo. Seperti anak-anak cucu kita nanti bagaimana, kan gitu. Orang tua seperti saya ini sangat-sangat khawatir Pak Bo, karena kalau melihat informasi dari Pak Bo, 60% dari penjara 60% penjara adalah narkoba. Lah bahkan ini mungkin yang dibawa kan yang belum kena kan masih banyak sekali Pak Bo. Untuk itu kami mohon penjelasan yang sejelas-jelasnya Pak Bo. Ya. Jadi kalau dengan demikian untuk antisipasi, jadi khususnya pemerintah, khususnya BNN mengumumkan setiap siapa-siapa dari tingkat mulai bawah sampai tingkat mulai atas, mungkin siapa yang kena narkoba, silakan nanti di asesmen, silakan nanti didetok, silakan nanti direhab. Lebih baik keterbukaan, jangan sampai ketika malah dia terbuka, mau saya ini bagaimana kena kecanduan narkoba. Ini harus terus terang, sehingga nggak kecanduan narkoba malah nanti di penjara. Itu yang kasihannya. Justru sebetulnya dia mau ingin bagaimana supaya nggak ketergantungan, bebas dari narkoba, malah ditangkap lah berat. Lah oleh karena itu harus ada satu jaminan pemerintah ketika ini masyarakat yang datang, ibunya, bapaknya datang ke petugas BNN maupun ke penyidik, seharusnya ini harus dibebaskan. Karena jaminannya kan ada orang tua, kan begitu.
Nggak masuk orang ini, saya ini kena narkoba, sudah, ketergantungan malah ditangkap, itu yang takut. Jadi pertama, kedua, kalau generasi seperti ini nantinya akan hancur, negara akan hancur Bapak. Kalau generasi kena narkoba, negara akan hancur, ini generasi yang akan datang. Nah, ini siapa yang tanggung jawab? Ya pemerintah juga, masyarakat juga, pendidikan juga. Nah, siapa yang menghenti kayak saya ini? Ya, siapa nggak ada kalau kena narkoba. Masa bisa menjelaskan seperti ini? Kalau nggak pinter, nggak punya satu teori, ya, nggak bisa satu hal-hal sebenarnya edukatif, kan kasihan. Maka saya ini konsen sekali, ya toh. Dan kalau ada kena narkoba, seharusnya datang aja, Pak, saya kena narkoba. Oh ya, nanti tanya aja atau masuk aja. Bagaimana solusinya? Saya kasih jalan solusi. Kenapa? Karena ada peraturan bersama tadi disampaikan bahwa kalau pengguna yaitu nantinya akan direhabilitasi atau diasesmen, bukan malah ditahan, bukan. Keliru. Kenapa? Karena peraturan bersama ini adalah merupakan bagian dari komitmen 7 instansi yang besar-besar, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, BNN, Menteri Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, ya, Kementerian Sosial, macam-macam di sini. Semua Polri juga, tapi nyatanya nggak pernah digunakan kan? Karena nggak diketahui tentang apa sih keputusan bersama itu, sehingga ini akan disimpan saja, nggak pernah didengung-dengungkan. Seharusnya harus dilibatkan media maupun perlu sosialisasi ya. Iya, itu nggak pernah sosialisasi, maka masyarakat itu nggak tahu apa-apa. Tahunya hanya di Surabaya TV. Baik, terima kasih untuk informasi dan waktunya Cak Bowo, karena kita sudah mendekati akhir kebersamaan kita ya di program Hukum di Mata Bowo. Dan demikian pemirsa untuk program Hukum di Mata Bowo untuk edisi kali ini. Saya Faria Mei beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV.